Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan keempat dengan tema perencanaan proyek perangkat lunak yang akan kita sajikan di pertemuan ini. Nah, pertama-tama definisi permasalahan yaitu yang pertama membangun ruang lingkup permasalahan, kemudian menjabarkan bentuk-bentuk permasalahan dan kendala yang dihadapi, kemudian peninjauan ulang yaitu membangun fungsi berdasarkan kebutuhan penanggulangan dari permasalahan. Nah, untuk mendapatkan esensi dari inti proyek itu, beberapa pertanyaan yang perlu diperhatikan yaitu pertama, kenapa sistem itu dibangun? Kemudian, apa yang harus diselesaikan? Kemudian, dan kapan? Kemudian, siapa yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang dijalankan? Sebagaimana yang kita tahu di pertemuan ketiga kemarin, kita sudah belajar banyak metode-metode seperti waterfall, kemudian prototyping, JAD, RAD, Agile. Nah, di sini kita akan mulai mendefinisikan perencanaan untuk memulai suatu project. Kemudian ada lagi pertanyaan yang akan muncul adalah di mana lokasi organisasi itu berada? Di mana lokasi organisasi itu berada? Kapan akan kita laksanakan? Kita perlu tahu keberadaan organisasi itu. Kemudian bagaimana sistem tersebut dijalankan secara teknik dan manajerial. Kemudian seberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan. Contohnya SDM-nya berapa banyak, kemudian software apa saja yang dipergunakan, hardware-nya seperti apa, kemudian perlukah database. Kemudian ada teknik pelaksanaan. Teknik pelaksanaan itu ada berbagai macam langkah-langkah yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah analisis risiko formal, kemudian perkiraan biaya dan waktu yang diperlukan, kemudian bagaimana memanage proyek yang berbasis matrik, kemudian bagaimana mengumpulkan data pelaksanaan yang telah dilaksanakan, kemudian membandingkan pelaksanaan dengan kualitas yang ingin dicapai, baru SDM yang terlibat di dalam proyek siapa saja baru kita tentukan. Kemudian kita lihat di sini ada proses perangkat lunak dan metrik project. Yang pertama adalah pengukuran dan matriks. Ada beberapa pengukuran dan matriks. Yang pertama kita lihat measure. Measure itu mengukur. Mengukur itu apa yang kita ukur? Berarti mengidentifikasikan kuantitatif dari luasan, jumlah, dan dimensi kapasitas. Kuantitatif itu lebih kepada jumlah ya. Kemudian ada measurement atau pengukuran. Jadi beda measure itu mengukur, kalau measurement itu pengukuran. Dia merupakan kegiatan menentukan sebuah measure. Kemudian ada matrix. Matrix itu ukuran kuantitatif dari tingkat di mana sebuah sistem, komponen, atau proses memiliki atribut tertentu. Kemudian step yang berikutnya, kenapa sih kita melakukan pengukuran? Nah, pertama, untuk melihat karakteristik suatu objek. Yang kedua, untuk mengevaluasi dari objek. Kemudian, yang ketiga, untuk memprediksi objek. Kemudian yang keempat, untuk mengimprovisasi objek tersebut terhadap perkembangan dan pengembangannya. Kemudian, bagaimana sih mengukur manajer yang baik? Manajer itu bisa baik, bisa buruk. Nah, untuk mengetahuinya kita dapat melakukan beberapa pengukuran melalui 2 tahap. Yang pertama, pengaruh internal terhadap pengukuran. Pengaruh internalnya seperti apa? Yaitu ada proses, ada produk. Nah, itu untuk 2 hal. Kemudian itu tadi kan pengaruh internal. Sekarang pengaruh eksternalnya terhadap pengukuran. Pengaruh eksternalnya terhadap pengukuran ada 3. Ada proses metrik, kemudian ada proyek matriks, kemudian ada produk matriks. Jadi ingat ya, kita mengukur suatu manajer yang baik ada 2 tahap. Ada pengaruh internal terhadap pengukuran, cuma proses dan produk. Ada pengaruh eksternal, yaitu ada 3. Proses, proyek, dan produk matriks. Nah, berikutnya kita bahas satu-satu untuk proses metrik. Apa sih proses metrik itu? Proses metrik itu memungkinkan sebuah organisasi rekayasa perangkat lunak untuk memperoleh pengetahuan tentang reliabilitas sebuah proses yang sedang berlangsung. Jadi bagaimana sih suatu organisasi itu
bisa tahu kehandalan suatu proses yang berlangsung. Misalnya seperti ini. Jadi ketika kita melakukan pengujian terhadap suatu software, kita tahu nih kehandalan debugnya sampai mana. Apakah sudah melalui proses 2 hari, 3 hari, sebulan, atau setahun. Nah, itu sudah melalui proses-proses metrik. Kemudian proses ini dikumpulkan di seluruh proyek dan pada perkembangan proses perangkat lunak jangka panjang. Jadi melalui proses metrik ini, debugnya sampai berapa lama, apakah proyek itu selesai dalam 1 tahun, dalam 3 bulan, dalam 6 bulan, itu akan kita kumpulkan menjadi log history di dalam suatu proses metrik itu sendiri. Kemudian ada yang kedua, yaitu proyek matrix. Proyek metrik itu memperkirakan status sebuah proyek yang sedang berlangsung. Kenapa sih harus ada status? Biasanya itu kita biasa sebut itu status log atau history log. Jadi kalau kamu kan misalnya, kalau di WhatsApp tuh kan ada history ya, history chat atau history phone call, incoming call. Nah, itu kan selalu di dalam suatu teknologi itu ada jejak digitalnya. Nah, di dalam proyek metrik juga seperti itu. Kita bisa memperkirakan status sebuah proyek yang sedang berlangsung. Apakah sudah selesai closing? Apakah statusnya ada urgent? Apakah sudah biasa-biasa saja? Apakah low urgent? Nah, itu. Biasanya nanti proyek-proyek metrik itu statusnya ditandakan dengan sebuah indikator warna gitu. Kalau di dalam suatu web base. Kemudian yang kedua, menelusuri resiko-resiko potensial. Apa sih resiko potensial yang bisa terjadi ketika proyek metrik itu berlangsung? Apa resiko kegagalan lewat software, lewat hardware, atau bahkan resiko-resikonya datang dari SDM itu sendiri? Kok bisa? Ya bisa. Misalnya programmernya pindah di saat-saat urgent deadline, dia pindah ke perusahaan lain. Nah, itu resiko-resiko yang potensial pasti terjadi dalam suatu proyek matrix. Kemudian menemukan masalah sebelum masalah menjadi semakin kritis. Jadi di dalam proyek matrix ini langkah-langkahnya kita bisa menemukan masalah sebelum menjadi semakin kritis. Berarti kita sudah tahu nih pencegahannya seperti apa. Makanya bisa ada finding sebelum menjadi terlalu kritis. Kemudian menyesuaikan aliran kerja dan tugas. Maksudnya gimana menyesuaikan aliran kerja dan tugas? Ketika kita mendapat job desk, aliran kerja dari suatu proyek matrix itu yang harus kita lakukan. Misalnya kita mendapatkan pekerjaan deadline selama 3 hari mengerjakan step 1 sampai 10. Nah, kita harus mengerjakan aliran kerja itu sesuai dengan term waktu yang dikasih. Jangan sampai 1 sampai 10 kita molor sampai seminggu. Nah, itu berarti kita tidak menyesuaikan dengan aliran kerja yang diberikan dari tim proyek di atas kita. Itu di dalam proyek matrix yang benar. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi kemampuan tim proyek atau mengontrol kualitas kerja. Jadi kita harus dalam proyek metrik itu seorang lead atau tim leader harus bisa mengevaluasi kemampuan tim proyek. Bagaimana mengevaluasinya? Jadi kita kontrol setiap kualitas kerja. Jadi kontrolnya bukan kayak mandor ya. Setiap hari keliling di belakang mejanya, nggak seperti itu. Jadi ada controlling yang bisa dilihat lewat remote atau lewat by system ketika suatu status proyek yang sedang dikerjakan itu apakah sudah selesai atau masih banyak masalah di dalam pengerjaannya. Nah, itu cara mengontrol kualitas kerjanya. Misal satu proyek ditangani oleh 3 programmer. Nah, dalam hal waktu deadline yang sudah ditentukan, apakah 3 programmer ini menyelesaikan hal-hal yang pengerjaan di perangkat lunak yang diberikan atau tidak gitu. Jadi harus selalu ada controlling feedback untuk bagaimana menciptakan kualitas kerja yang bagus di dalam suatu proyek matrix. Kemudian ada yang ketiga, produk matrix. Nah, ini produknya. Jadi kita kalau ngomongin produk bukan ngomongin produk jadi, tapi produk matrix. Produk matrix itu bisa berupa suatu program atau suatu aplikasi yang sudah jadi. Produk matrix itu pertama kita harus memperhatikan kualitas yang akan diberikan. Apakah kita membuat suatu aplikasi, suatu produk sudah sesuai dengan keinginan customer?
apakah sudah sesuai dengan budget yang mereka tentukan gitu. Kemudian mengukur dari hasil analisa model. Setelah hasilnya jadi, diukur dengan analisa model. Analisa model maksudnya gimana? Analisa model bisa digunakan misalnya analisa model SWOT, ada strengthness, kekuatan, kelemahan, kemudian ada hambatan, ada peluang. Nah, bisa kita ukur setelah produk metriknya jadi. Ketika muncul hasil dari analisa model itu, kita bisa langsung membuat kesimpulan, oh ternyata produk dari metrik yang dihasilkan itu bagus. Kenapa? Karena dari hasil pengukuran analisa model dengan menggunakan SWOT atau dengan hasil analisa model menggunakan balance scorecard, dia sudah menghasilkan dan sudah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian ada kompleksitas desain. Kompleksitas desain itu ketika produk jadi, nggak semerta-merta misalnya kamu kalau bikin bakwan kan gampang, cuma nyampur terigu, kol, wortel, tambah masako sedikit, tambah air sedikit, diaduk rata, langsung digoreng jadi suatu bakwan. Tetapi dalam produk metrik tidak seperti itu. Suatu website atau suatu aplikasi itu di dalamnya kompleks. Ada sesuatu yang kompleks yang tidak terlihat secara fisik. Karena itu di dalamnya ada internal algoritma, ada arsitektur, ada aliran data. Makanya hasilnya adalah sesuatu yang ibaratnya tidak bisa disentuh secara fisik. Jadi kalau produk-produk metrik itu kan seperti yang kita tahu, seperti misalnya website e-commerce yang saat ini berkembang, seperti Lazada, Shopee. Apakah itu kelihatan fisiknya? Kelihatan memang secara visual, tapi kita tidak pernah bisa menyentuhnya. Tapi kita meyakini memang sudah pasti di dalam suatu aplikasi itu terdapat kompleksitas desain, sehingga secara visual user interface secara visual kita itu bagus hasilnya. Kita nyari e-katalog ada. Kita pilih untuk kategori pengiriman apa saja, mereka sudah menyediakan. Nah, dia sudah bermain aliran data yang banyak, kemudian sudah main algoritma yang banyak untuk beberapa partner media yang sudah bermerger untuk di dalam produk matrix tersebut di dalam suatu aplikasi e-commerce tadi contohnya. Kemudian produk matrix itu bisa mengukur kode. Maksudnya mengukur kode gimana? Jadi bisa mengukur kode-kode yang digunakan di bahasa pemrograman yang akan digunakan nanti. Apakah itu suatu primary key yang digunakan dalam suatu PHP, JavaScript, atau bahasa pemrograman yang lain. Kemudian bisa mengukur efektivitas suatu proses. Tuh. Maksudnya gimana? Ketika produk metrik itu tercipta, berarti dia bisa diukur nih, apakah cepat, apakah dihasilkan dari proses yang cepat di step sebelumnya. Kalau prosesnya sudah dilalui dengan cepat, akan diharapkan produknya juga bisa lebih cepat jadi produk metriknya. Nah, kita lihat di sini. Metrik proses perangkat lunak dapat memberikan sumbangan yang berarti, namun bisa juga menimbulkan permasalahan yang lebih banyak. Kita lihat di sini, etika metrik perangkat lunak. Oh, ada juga ya etika metrik perangkat lunak. Tidak hanya etika profesi, ternyata perangkat lunak juga punya etika, namanya etika metrik. Pertama, gunakan istilah umum dan kepekaan organisasi ketika menginterpretasi data matriks. Kemudian berikan umpan balik reguler kepada individu, tim yang telah bekerja untuk mengumpulkan pengukuran dan matriks. Kemudian jangan menggunakan matriks untuk mengukur individu. Kemudian jangan menggunakan matriks juga untuk mengancam individu dan tim. Ketika matriks itu sudah jadi, kita mengancam mengancam tim kita nih. Ayo kamu harus deadline sesuai metrik ini, 1 hari harus selesai. Nah, seperti itu. Jadi orang bekerja di bawah tekanan juga nggak bagus. Hasilnya yang diburu-buru tidak bagus karena dia bekerja tidak dengan passion lagi nanti, tapi di bawah pressure dan di bawah ketakutan. Kemudian bekerja dengan pelaksana dan tim yang menentukan tujuan dan metrik yang jelas yang akan digunakan. Kemudian data-data yang didapat hanya sebagai indikator bagi peningkatan proses.
Kemudian tetap memperhatikan matriks yang lain dan melakukan pengukuran. Nah, kita lihat nih. Kita sekarang lihat ada normalisasi untuk matriks. Maksudnya apa nih? Ada normalisasi untuk matriks. Normalisasi itu kan seperti menormalkan yang belum normal. Menormalisasikan yang belum normal seperti tabel dalam basis data ataupun hal-hal lain untuk manipulasi data. Ternyata di matriks juga ada dua macam teknik untuk normalisasi yang dipakai untuk mengevaluasi proses dan produk. Yaitu kita lihat ada dua teknik. Yang pertama, size oriented normalization, atau kita biasa sebut pendekatan pada baris kode. Kemudian yang kedua ada function oriented normalization, atau pendekatan pada fungsi poin, atau kita sebut biasanya FP. Itu. Kita lihat satu-satu. Yang pertama dulu, pengukuran perangkat lunak yang berbasis matrix size oriented, atau kita lihat pendekatan baris code atau LOC, line of code. Apa sih matrix size oriented itu? Yaitu diukur dengan normalisasi kualitas atau pengukuran produktivitas dengan mempertimbangkan ukuran perangkat lunak yang dihasilkan. Nah, kita lihat nih, pengembangan matrix size oriented ada apa aja? Di sini ada 4 hal. Bisa kesalahan per KLOC. KLOC itu kilo line of code. Oh ya, LOC itu line of code. Jadi kalau kamu nulis coding kan ada per baris sampai bawah. Nah, satu baris itu kita sebut LOC atau line of code gitu. Line of code itu per baris kita dihitungnya. Jadi dengan cara mengukur matrix size oriented itu kita bisa menghitung nih per baris kita terdapat beberapa kesalahan. Jadi yang pertama, dengan pengembangan matrix ini kita bisa tahu kesalahan per kilo line of code atau KLOC. Kalau kilo kan berarti 1000, nanti dikali 1000. Kemudian yang B, biaya per LOC-nya berapa. Kemudian yang C, cacat per LOC-nya. Kok ada cacat? Cacat itu bisa disebut dengan debug atau hal-hal lain, resiko-resiko yang tidak kita tahu. Kemudian yang D itu halaman dokumentasi per LOC. Jadi setiap dokumentasi, setiap matriks yang digunakan, misalnya saya ngoding nih hari ini, saya dokumentasikan. Nah, itu ada harga per LOC-nya. Besok saya ngoding, saya update lagi, berarti kan sudah beda lagi codingannya. Didokumentasi lagi untuk hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, dan seterusnya. Kemudian sebagai tambahan, metrik lain yang dapat dihitung adalah yang pertama, kesalahan per orang per bulan. Nah, ini. Jadi metrik komponen-komponen lain yang dapat dihitung selain yang tadi, KLOC, biaya, cacat. Kemudian ada yang kita bisa hitung nih sebagai tambahan atau additionalnya. Misalnya yang pertama, kesalahan per orang per bulan. Jadi kita hitungnya sekarang main kepala. Ketika satu orang programmer mempunyai kesalahan, kita bisa hitung 3 orang programmer kali berapa bulan bisa kita hitung kesalahannya. Kemudian yang B, LOC per orang per bulan. Nah, kita hitung per baris coding per orang. Bayangkan satu orang programmer satu hari dia salah 1000 baris. 1000 baris berarti kali 2 programmer 2000 baris dikali per bulan. Nah, itu bisa kita hitung pakai rumus. Kemudian yang C, biaya per halaman dokumentasi. Sama ini, setiap tambahannya bisa kita dokumentasikan tapi ada biayanya. Nah, kita lihat nih. Contoh untuk tabel size oriented metric. Nah, kita lihat di sini. Ada sebelah sini adalah proyek nih, proyek. Proyeknya itu ada alpha, ada beta, ada gamma. Nah, di sini ada nilai LOC-nya. Jadi kalian tuh tidak usah nyari-nyari lagi di dalam tabel size oriented metric itu sudah kelihatan. Ketika proyek alpha LOC-nya 12.100, ketika beta 27.200, ketika gamma 20.200. Kemudian ada effortnya itu tenaga yang perlu kita butuhkan, butuh berapa SDM, yaitu misal butuh 24 untuk alpha, untuk beta 62. Ini udah default ya tabel ini.
Ini untuk gamma 43. Kemudian dalam dolar, dia untuk project alpha dia 16.800 karena ini dalam dolar dikalikan 1000. 16.800, kemudian ini 440 tapi dalam ribuan, 314 dalam ribuan. Kemudian PP Doc ini ada 365, 1224, 1050, ada error dan defect dan people. Nah, ini bisa dilihat ketika kita nanti akan disuruh menghitung untuk project alpha kira-kira berapa sih size metric orientednya, berapa harganya, berapa KLOC-nya, berapa kesalahan per man-nya atau kesalahan per orangnya bisa kita hitung berdasarkan tabel ini. Next, ada kontroversi size oriented metric. Yang pertama, metric size oriented tidak diterima secara universal. Kenapa? Karena kontroversi terletak pada pemakaian LOC. Ya juga bayangkan kalau per baris aja satu orang kesalahannya 1000 baris dalam satu hari. Itu baru satu orang, dikalikan 10 programmer, kalikan lagi berapa bulan. Nah, makanya ini ada kontroversial. Kemudian ada pendukungnya juga nih. Pendukungnya LOC merupakan artefak proyek pengembangan perangkat lunak yang mudah dihitung. Ada beberapa kontroversi yang bilang begitu juga. Kemudian ada penentang lagi nih, ada pro dan kontra. LOC tergantung pada bahasa pemrograman. LOC tidak mendukung desain yang baik, tetapi program singkat tidak dapat dengan mudah mengakomodasi bahasa non-prosedural, dan pemakaiannya membutuhkan tingkat detail yang sulit dicapai. Nah, itu sudah selesai ya untuk size oriented matrix. Bagaimana tadi ada tabel-tabel alpha, gamma, dan beta. Kemudian untuk yang kedua ada matrix function oriented. Yang pertama diukur menggunakan sebuah pengukuran fungsionalitas yang disampaikan oleh aplikasi sebagai suatu nilai dari normalisasi. Itu sebenarnya hampir sama, tapi dia menghitungnya per function. Kalau tadi per LOC, yang ini per function. Nah, kita lihat typical function oriented metric. Yang pertama dilihat kesalahan per FP atau function point. Yang B cacat per function point. Yang C itu biaya per function point. Yang D halaman dokumentasi per function point. Kemudian yang E function point per orang dan per bulan. Nah, itu jadi bedanya gitu ya. Kalau yang tadi size oriented itu per LOC, kalau yang ini metric function oriented berdasarkan FP atau function point. Next ya, berikutnya ada metric function point yang diperluas. Secara orisinil ini dirancang untuk ditetapkan pada aplikasi informasi bisnis yang ditekankan pada pengeluaran dimensi tingkah laku fungsional. Ada feature point, kemudian ada teknik pengukuran function point yang diterapkan atau mengakomodasi aplikasi yang kompleksitasnya lebih tinggi. Seperti real time, kontrol prosesnya tinggi, kemudian karakteristik perangkat lunaknya juga banyak. Nah, kita lihat nih, kalau function oriented metric bisa kita katakan mengukur secara tidak langsung. Tidak langsung seperti kalau yang tadi kan size oriented metric itu dia biasanya langsung, bisa dihitung berdasarkan LOC-nya. Kalau function oriented metric itu tidak langsung pengukurannya. Kemudian ditekankan pada fungsional dan utilitas program. Kemudian yang ketiga diusulkan pertama kali oleh Albrecht dengan usulan cara perhitungan yang disebut FP atau function point. Kemudian function point diturunkan dengan menggunakan hubungan empiris berbasis pada sesuatu yang diukur dari domain informasi yang berhubungan dengan kompleksitas perangkat lunak. Nah, kita lihat nih apa yang kita sebut domain. Domain informasi itu di function point itu apa aja sih domain informasi atau apa saja sih inputan untuk function point. Nah, domain informasinya yang bisa kita lihat adalah misalnya jumlah input dari user. Maksudnya gimana? Jumlah user input yang dibutuhkan suatu aplikasi. Misalnya gini, dalam suatu aplikasi yang kita buat, kita ngasih 4 hak akses user. 4 hak akses user berarti kita
ngasih hak akses untuk 4 orang yang berbeda. 4 orang yang berbeda itu kita sebut user. User itu akan mengentrikan atau menginputkan sesuai dengan hak akses yang diberikan. Maka itu kita kategorikan untuk masuk ke jumlah input dari user. Kemudian jumlah output untuk user. Jumlah output itu yang kita maksud jumlah semua keluaran, baik laporan maupun kesalahan ke printer atau ke layar. Biasanya kan kalau dalam aplikasi tuh ada input, ada proses, ada output. Nah, jadi yang jadi domain informasinya ada input, ada output. Yang namanya output misalnya ngeprint nota, ngeprint laporan, ngeprint faktur, dan yang lain-lain. Apapun semua aktivitas yang berupa output itu kita kategorikan juga domain. Kemudian jumlah input inquiry atau masukan online yang mengakibatkan keluaran online. Bisa inquiry itu misalnya kamu nyari data barang keluar tuh display di layar. Nah, hal-hal yang jumlah input inquiry yang tanpa dicetak ke layar juga merupakan domain informasi. Kemudian ada jumlah file, kemudian ada jumlah interface eksternal, semua interface yang dibaca oleh mesin untuk memindahkan informasi ke sistem yang lain. Nah, kita lihat nih contoh perhitungan untuk metric function point. Nah, kita lihat di sini. Sebelah kiri itu ada pengukuran parameternya nih. Apa sih pengukuran parameter? Kita lihat dari domainnya. Tadi domain-domain informasinya nih. Domain-domain informasinya apa? Misalnya user input, user output, user inquiry, number of file, sama number of external interface. Nah, ini countingnya berapa dikalikan. Nah, ini ada perhitungan yang simple, ini rata-rata, ini yang kompleks. Ini kita kasih nilainya random ya. Misalnya ketika user input kita kasih nilai 3. Kemudian user input berikutnya kita kasih untuk average-nya kita kasih nilai 4. Begitupun untuk kompleks saya kasih nilai 6. Nanti baru ditotal nih. Ditotal masing-masing per barisnya. Nanti ketemulah total function point-nya berapa. Nah, total function point-nya kita taruh di sini. Baru nanti dikalikan 0,65 tambah 0,01 dikali sigma F1-nya berapa. Ada berapa jumlah function point atau domain kompleksitas gitu. Ini total dapat dari mana? Totalnya dapat dari sini nih. Jumlah function point yang sudah kita kalikan beberapa tingkat kesulitannya. Kita lihat nih, FI itu apa? FI itu domain kompleksitas ketika ada adjustment value berdasarkan respon yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, sigma FI itu kita akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Ada berapa jumlah pertanyaan? Contohnya seperti ini. Nah, ini. Jadi tidak ada ukuran berapa banyak jumlah pertanyaan. Misalnya pertanyaannya itu seperti ini. Apakah sistem memerlukan backup dan recovery? Kemudian apakah diperlukan fasilitas komunikasi data? Kemudian apakah diperlukan fasilitas distribute processing? Sampai yang terakhir, apakah aplikasi dirancang untuk memberikan fasilitas perubahan dan kemudahan untuk pemakaian bagi user. Nah, ketika ini sudah ketemu jumlahnya berapa pertanyaan, nanti kita taruh di sini. Sigma FI-nya berapa? Misalnya sigma FI-nya 20 ketemu angkanya, berarti kita menyediakan 20 pertanyaan. Nanti bisa dihitung untuk function point-nya berapa banyak secara metric function point. Ketemu nanti hasilnya. Tuh. Kemudian berikutnya ada Boeing. Boeing itu orang ya, menggambarkan eksistensi function point untuk sistem real time dan produk rekayasa. Dia ada teorinya namanya 3D atau 3 dimensi function point. Penekanannya pada apa? Ada dimensi data sama dimensi fungsional. Dimensi data itu perhitungan data internal dan eksternal yang dipakai bersama dengan pengukuran kompleksitas untuk menarik perhitungan dimensi. Kemudian yang B, dimensi fungsional diukur dengan mempertimbangkan jumlah operasi internal yang dibutuhkan untuk mentransformasi input data ke output. Nah, ini untuk mengukur feature point. Jadi seperti function point, dia akan menurut si Boeing itu
dia akan mengembangkan function point berdasar extension untuk sistem-sistem real time yang disebut 3D function point. Jadi untuk menghitung 3D function point itu, hubungan yang akan dipakai rumusnya ini, index sama dengan I tambah O tambah Q tambah F tambah E tambah T tambah R. Keterangannya I itu apa? I itu input, Q itu inquiry, E itu external file, R itu transition, O itu output, F itu internal data structure, T itu transformation. Baru nanti di total ketemu index secara Boeing atau function point 3D itu. Jadi beda rumusnya ketika dia misalnya hitunglah secara Boeing untuk 3D function point. Nah, rumusnya ini. Tapi ketika tadi kita menggunakan cuma disuruh nyari hitunglah metric function point, ya berarti kita pakai rumusnya yang ini. FP sama dengan total dikali 0,65 ditambah 0,01 dikali sigma FI. Jadi bedakan rumusnya ya. Berikutnya, nah ini yang menurut si Boeing ini. Jadi hampir sama perhitungan 3D function point-nya, yang bedanya hanya ini nih. Nih. Ada measurement atau variabel pengukurannya. Cara berhitungnya juga sama, jadi nanti ketemu total indeksnya berapa. Nah, kemudian kita lihat di sini ada penyatuan matriks yang berbeda. Banyaknya LOC yang dibutuhkan untuk membangun satu function point. Nah, ini sudah default untuk bahasa-bahasa yang sudah kita tahu. Jadi kalau ditanya bahasa assembly language itu LOC-nya berapa? LOC per function point-nya itu 320. Jadi ini adalah ketentuan untuk metrik-metrik yang berbeda. Bahasa C LOC-nya berapa? 128. Bahasa COBOL LOC-nya 105. Fortran 105, Pascal 90, LOC-nya ada 70, Object Oriented Language 30, Fourth Generation 20, Code Generator 15, Spreadsheet 6, Graphical Language itu 4. Nah ini nanti bisa kita gunakan untuk perhitungan COCOMO juga. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, berikutnya bagaimana mengukur kualitas? Yaitu kita lihat ada variabel-variabelnya. Yang pertama correctness, yaitu program harus beroperasi dengan benar, di mana perangkat lunak melakukan fungsi yang ditentukan. Jadi harus benar ketika dia ada tombol function buat save, ya fungsinya harus buat save. Ketika ada tombol print, dia harus berfungsi buat ngeprint, jangan yang lain gitu. Kemudian ada maintainability, pemeliharaan memberikan kemudahan pada aktivitas dan perbaikan terhadap kesalahan sistem. Nah ini, jadi apakah setelah program jadi ada maintenance atau tidak gitu. Jadi untuk mengukur kualitas itu masuk komponennya. Kemudian ada integrity mengukur kemampuan sistem untuk menahan serangan terhadap keamanannya, atau bisa kita bikin kayak suatu security di dalam suatu aplikasi yang kita buat. Kemudian ada usability atau user friendly. Ketika kita membuat suatu program, aplikasi, product matrix, tampilannya itu harus user friendly. Tombol-tombol gampang dicari. Kemudian warna-warnanya itu tidak merusak mata. Kemudian tampilan dari user interface itu bagus dan pokoknya gampang digunakan. Itu untuk mengukur kualitas. Nah, kita lihat di sini faktor yang mempengaruhi kualitas menurut Meckel dan Cavano mendefinisikan satu set quality factor yang merupakan tahap awal untuk mengembangkan matriks untuk pengukuran kualitas perangkat lunak. Yang pertama, product operation, kemudian ada product revision, yang ketiga ada product transition. Nah, ini penyatuan metrik-metrik dalam proses perangkat lunak dalam gambar ini. Jadi ketika dia ada software engineering proses, ada software project, ada software product, dia akan di-collect di data collection.
masing-masing data collection itu akan mengalami pengukuran dari measure, ada metrik, ada indikator. Nah, jadi akan metrik-metrik ini akan kita jadikan untuk mengukur suatu proses untuk menciptakan perangkat lunak. Setelah melewati tahapan-tahapan perangkat lunak dalam suatu metrik, barulah jadi suatu produk matrix itu. Nah, ini ada contoh soal nih. Contoh soal yang terakhir. Bagaimana sih kita menggunakan rumus-rumus yang tadi sudah saya paparkan di depan. Kita kasih contoh ya. Jadi, contoh soal di sini yang pertama, pada proyek alpha, tabel record pada metric size oriented. Jadi kita harus lihat nih, kalau dia sebut proyek alpha terus disebutin dalam kurung, berarti kita lihatnya harus tabel di metric size oriented, jangan di function. Ya. Sudah dihitung bahwa jumlah input pemakainya ada 18 buah. Kemudian jumlah output pemakai 6 buah. Jumlah penyelidikan pemakai 22 buah. Jumlah file 45 buah. Jumlah interface eksternal 20 buah. Kemudian dengan asumsi bahwa jumlah input pemakai rata-rata, jumlah output pemakai sederhana, kemudian jumlah penyelidikan pemakai rata-rata, jumlah file kompleks, jumlah interface eksternal sederhana. Nah, ini kita lihat nih kata-katanya. Dengan asumsi jumlah pemakai rata-rata, jumlah output pemakai sederhana. Nah, ini kan ada yang tabel tadi saya jelaskan, ada simple, average, atau kompleks. Nah, itu nanti bisa kita randomly di situ. Kemudian semua karakteristik pada perangkat lunak ini moderat. Hitunglah berapa dolar per function point-nya. Nah, cara menjawabnya gimana? Kita lihat, kita kalikan jumlah totalnya nih. Jumlah totalnya berapa? 18 dikali 4 gitu. Nih, 18 dikali 4. Kemudian 6 dikali 4. Kemudian 22 dikali 4, kemudian 45 dikali 4, 45 kali 15, ditambah 20 kali 6, kita ketemu 979 gitu. 979. Kemudian function point-nya kita 14 kali 2 sama dengan 28. Ini F1-nya. Kemudian function point-nya itu hasil dari total ini 979 dikalikan rumusnya yang tadi ya. Ini function point dikali jumlah 0,65, ini rumus, ditambah 0,01 dikali sigma FI-nya. Nih ada 28. Sama dengan ketemu 910,47. Nah, pada proyek alpha tadi kan ada 168 dalam dolar ya. 168 itu sudah ada di dalam tabel. 168, jadi 168.000 sudah ketemu nih untuk proyek alpha-nya, sudah ditentukan dalam tabel metric size oriented. Kemudian dolar per function point-nya 168.000 dibagi ini, dibagi total function point-nya nih setelah pakai rumus 910,47 sama dengan ketemu 184,52 dolar. Jadi hasil dari contoh kasus di atas masih berupa suatu angka mentah untuk dapat dilihat apakah angka ini termasuk baik atau tidak, harus diperbandingkan dengan perhitungan lain. Misalnya berapa dolar per function point dari proyek beta atau gamma atau proyek dari organisasi lain. Nah, contoh yang ini kita menghitung proyek untuk yang alpha gitu. Nah, sekian untuk pembahasan perencanaan untuk perangkat lunak dengan perhitungan melalui metrik. Saya harap bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya atau kita diskusikan lewat WhatsApp. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.